Di video ini, mari kita gunakan persamaan prinsip impuls dan momentum untuk sistem banyak partikel untuk merumuskan gaya dorong yang bekerja pada sebuah roket. Dari sudut pandang mekanika, berdasarkan hukum 3 Newton, gaya dorong yang bekerja pada roket merupakan gaya yang diberikan oleh massa yang dilepaskan oleh roket. Kita bisa mengatakan bahwa ketika roket memberikan aksi ke massa yang dilepaskannya, maka sebagai reaksinya, massa yang dilepaskan ini memberikan gaya dorong yang sama besar ke roket, tetapi pada arah yang berlawanan. Dan gaya ini merupakan gaya dorong yang bekerja pada roket. Semakin besar gaya aksi yang diberikan oleh roket ke massa yang dilepaskan ini, maka semakin besar juga gaya dorong yang diterima oleh roket. Dan di video ini, mari kita rumuskan gaya dorong ini. Untuk itu, misalkan kita memiliki sebuah roket seperti ini. Kemudian untuk penyederhanaan, misalkan roket ini berada di ruang hampa tanpa dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya-gaya luar yang lain. Dengan demikian, dengan meninjau roket ini sebagai sebuah sistem, ini berarti bahwa gaya luar total atau sigma F luar yang bekerja pada sistem ini bernilai 0. Kemudian, sebelum mesin roket ini dihidupkan, yaitu saat T1 misalkan kecepatan dari roket ini relatif terhadap suatu kerangka acuan inersia adalah V. Karena roket ini kita tinjau sebagai sebuah sistem, maka pada saat T1, momentum sistem tentu sama dengan momentum roket. Sehingga kalau massa roket pada saat T1 adalah sebesar M, maka momentum awal sistem saat T1 dapat dirumuskan sebagai P sistem 1 sama dengan massa roket dikalikan dengan kecepatannya, yaitu V. Setelah mesin roket dihidupkan, yaitu saat T2 misalkan roket ini sudah melepaskan sebagian massa yang dibawanya. Seperti ini. Dan misalkan massa yang sudah dilepaskan atau yang sudah keluar ini adalah sebesar delta MK. Akibatnya, massa roket sekarang menjadi M dikurangkan dengan delta MK. Kemudian, kalau kecepatan roket sudah berubah senilai delta V, tentu delta V ini sama dengan kecepatan roket saat T2, yaitu V bintang dikurangkan dengan kecepatan roket saat T1, yaitu V. Sehingga kecepatan roket saat T2 adalah V plus delta V. Kalau kecepatan massa yang dilepaskan ini relatif terhadap kerangka acuan inersia ini adalah U, tentu berdasarkan konsep gerak relatif, kecepatan massa ini relatif terhadap roket, yaitu VK sama dengan kecepatan massa ini, yaitu U, dikurangkan dengan kecepatan roket, yaitu V bintang atau V plus delta V. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa U sama dengan VK ditambahkan dengan V plus delta V. Dengan demikian, momentum sistem saat T2, yaitu P sistem 2 sama dengan momentum roket ditambahkan dengan momentum massa yang dilepaskan ini. Momentum roket sama dengan massanya dikalikan dengan kecepatannya, di mana massanya adalah M dikurang delta MK, dan kecepatannya adalah V plus delta V. Kemudian, momentum massa yang dilepaskan ini sama dengan massanya dikalikan dengan kecepatannya, di mana massanya adalah delta MK, dan kecepatannya adalah U atau VK plus V plus delta V, yang dapat kita tulis seperti ini. Sekarang kita sudah merumuskan gaya luar total yang bekerja pada sistem, dan kita juga sudah merumuskan momentum sistem pada saat T1 dan saat T2. Berikutnya, kita perlu menerapkan
prinsip impuls dan momentum untuk sistem banyak partikel ke sistem ini, dan itu akan kita lakukan di video berikutnya.